Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Michael Hart merupakan seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor dari Amerika Serikat yang pernah bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Selain itu, ia pernah bekerja pada NASA. Di Indonesia kita kenal LAPAN atau LIPI, sebuah lembaga riset ilmu pengetahuan pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa. Dari segi pengalaman maupun keilmuan, tentu kita tidak bisa meragukan kualitasnya. Banyak kontribusi dan karya besar yang telah ia hasilkan sepanjang hidupnya. Di antara karyanya yang monumental dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa adalah The 100 yang menerangkan tokoh-tokoh berpengaruh sepanjang sejarah. Dalam buku tersebut, dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia berpengaruh sepanjang sejarah melebihi tokoh lainnya. Lahir dari keluarga sederhana yang jauh dari pusat peradaban, meskipun demikian, Nabi Muhammad menjadi seorang yang terjaga dan tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial yang menjadi tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Nabi Muhammad menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad berbohong, menipu, berzina, atau mabuk-mabukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa itu. Kehidupannya membaik setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Keberadaan Nabi Muhammad di masyarakat Quraisy semakin diperhitungkan setelah berhasil menyelesaikan perselisihan peletakan Hajar Aswad secara bijaksana. Meskipun demikian, nyaris tidak terdapat tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Semua kekayaan dan kenyamanan yang ada pada dirinya tak membuatnya tenang. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang ramah, ringan tangan dan suka berbagi pada sesama. Beliau memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Beliau memikirkan kondisi masyarakatnya yang terbelakang dan jauh dari peradaban. Kegelisahan inilah yang membuatnya merenung di Gua Hira hingga diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam pada masyarakatnya selama kurang lebih 23 tahun. Meskipun mendapat banyak cobaan, tak sedikit pun mematahkan asa sang Nabi Allah. Bahkan posisi kemuliaan, kedudukan serta kekayaan ditawarkan pemuka-pemuka Quraisy, tidak sedikit pun merubah tekadnya. Dengan lantang beliau berkata, "Andai kata kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tak akan sedikit pun menghentikan perjuanganku sampai aku berhasil atau hancur karenanya." Selama berdakwah di Mekah, tidak banyak prestasi yang dicapai Nabi Muhammad. Beliau kemudian hijrah ke Madinah dan mulai terlihat tanda-tanda keberhasilannya. Setelah kurang lebih 23 tahun berdakwah, Nabi Muhammad telah berhasil mengislamkan seluruh jazirah Arab. Beliau berhasil mendidik masyarakat terbelakang menjadi masyarakat yang berkembang secara kultur, sosial, politik maupun militer. Bahkan beberapa tahun setelah wafatnya, pengikutnya berhasil menumbangkan imperium-imperium besar dunia seperti Romawi dan Persia. Kedua negara besar yang pernah menjadi superpower dunia selama ratusan tahun. Bahkan janji pakaian kebesaran Kisra Persia kepada seorang Badui yang hendak membunuhnya beliau penuhi. Sebagai tokoh agama, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling berhasil memunculkan kebangkitan agama di muka bumi.
Ia adalah teladan terbaik bagi manusia yang ingin menemukan jalan kebahagiaan. Sepanjang zaman, betapa banyak tokoh yang menghormati Nabi Muhammad dan bertawasul kepadanya. Nabi Muhammad menyandang gelar paling termulia. Nabi ini selamanya akan menjadi teladan kebaikan bagi kehidupan. Banyak tokoh-tokoh besar dunia ini yang pernah mewarnai sejarah. Pribadi-pribadi besar umat manusia biasanya dapat dikenal melalui ideologi dan pengaruhnya dalam setiap peninggalan serta karya besar mereka. Al-Quran merupakan mukjizat besar dan agung Nabi Muhammad yang merupakan manifestasi dari kebenaran dan kepribadian spiritual beliau. Nabi Muhammad adalah sosok yang agung dan terpilih dengan kriteria spiritualnya yang tinggi, di mana pemikirannya mampu mempengaruhi dunia. Besarnya pengaruh Nabi Muhammad tidak akan pernah padam dan akan kekal abadi sampai akhir zaman. Sebab jutaan manusia yang hasud padanya tak akan mampu memadamkan terangnya cahaya sang mataharinya dunia. Allah telah memberikan cahaya agama sucinya lewat Nabi Muhammad. Beliau adalah cahaya abadi yang menerangi permukaan bumi. Tidak semua manusia kenal dengan tokoh besar semacam Thomas Aquinas, Louis Pasteur, Sun Tzu, Manmohan Singh, Mahatma Gandhi, Vladimir Putin, Dalai Lama, Kisra Persia dan sebagainya. Namun penulis berspekulasi bahwa 1/3 miliar manusia atau bahkan lebih tak akan asing dengan nama Muhammad sang Nabi Allah. Nabi Muhammad adalah pribadi cemerlang di antara makhluk hidup dan senantiasa hidup karena pengaruh ideologinya yang mengakar kuat dalam kehidupan manusia. Sementara itu, cendekiawan tidak dapat mengabaikan kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang diutus Tuhan untuk memberi petunjuk dan hidayah, manusia haruslah memiliki sifat terpuji serta berkepribadian tinggi. Nabi Muhammad sejak kecil terjaga dari penyimpangan sosial dan jahiliyah seperti penyembahan berhala. Nabi Muhammad adalah pribadi sempurna yang berhasil mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya. Selama mengarungi kehidupan, Nabi Muhammad melaksanakan ajaran ilahi dengan berpikir secara praktis. Beliau mampu memadukan cipta, rasa dan karsa dalam kehidupan yang menyatukan dunia dan akhirat, sehingga memaksa setan-setan untuk tunduk pada tekad kuatnya yang membaja. Keutamaan Nabi Muhammad tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan para ulama dunia dan Nusantara sekaliber Imam Al-Ghazali, Imam Khomeini, Ali Khamenei, Hamzah Pansuri, Syekh Yusuf Al-Makassari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan lain sebagainya menekankan kita untuk menghormatinya. Kini 13 abad setelah wafatnya, pengaruhnya masih mengakar kuat pada hati sanubari sebagian besar penduduk bumi. Meskipun beberapa pihak yang tak menyukainya cenderung mendiskreditkannya dengan berbagai macam propaganda. Semoga kita bisa menjadikan Islam yang ada di bumi Nusantara sebagai rahmatan lil alamin bagi alam semesta. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.